Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai pelatihan ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaimana. Wattaba'u, dan ini ya berasal dari kalimat tabi'ah, tabi'in, tabi'ah, mengikut. Kalau ada wawu alifnya berarti mereka telah. Wattaba'u, mereka telah mengikuti, ma tatlus syayatinu, apa-apa, tatlu, yang, tatlu berasal dari kalimat tilawah, membaca, betul. Ma tatlus syayatinu, dikarenakan kalimat syayatin huruf terakhirnya ini dhammah, maka ini menjadi pelaku dari kalimat tatlu. Jadi kalau nerjemahin gimana, Pak? Mereka mengikuti apa-apa yang setan katakan, setan ucapkan, setan bacakan. Ala mulki Sulaimana, ala mulki Sulaiman. Kalimat mulki Sulaiman ini dua kata yang dijadiin satu. Coba ya. Kalau bahasa Arabnya namanya idhofah, kata majmu'. Mulki Sulaiman, kerajaan Sulaiman. Ala mulki Sulaimana, atas kerajaan Sulaiman. Bukan kerajaan Sleman ya Pak, ini kerajaan Sulaiman, bukan Sleman, bukan. Terus Bapak ikut-ikutan lagi. Borobudur katanya ini, mulki Sulaiman. Maka di zaman Nabi Sulaiman ada kaum Sabak, namanya Wonosobo. Ada aja orang-orang itu. Ala mulki Sulaimana, atas kerajaan Sulaiman. Sulaiman ini Nabi Sulaiman, di antara Nabi Bani Israel. Bapaknya siapa Nabi Sulaiman? Namanya Daud. Kita mengatakan Daud, orang sana namanya David. Kalau kita mengatakan Sulaiman, orang sana mengatakan apa? Solomon. Kalau orang Jawa Pak Leman. Wa ma kafara Sulaimanu. Ini sama-sama ada ma ya Pak ya. Ini ma. Tengah atas tadi juga ma. Cuman ini ma ketemu dengan namanya fi'il madhi ya. Wa ma kafara Sulaimanu, dan Sulaiman tidaklah kafir. Di kalimat Sulaiman huruf terakhirnya apa?
huruf terakhirnya dhammah. Ini berarti nanti menjadi pelaku dari kalimat kafaro. Gitu. Jadi kalau untuk mendeteksi itu menjadi pelaku atau bukan, lihat saja huruf terakhirnya apa harokatnya. Dhammah berarti menjadi pelaku. Misalnya ini misalnya. Misalnya terus ada kalimat misalnya Doroba Zaidun. Doroba Zaidun Amron. Apa terjemahnya, Pak? Zaidun sama Amron dua nama. Zaid dan Amr sama-sama nama. Gimana terjemahinnya? Nah, ini harus kita tahu caranya bagaimana. Kalau ada kata kerja doroba artinya memukul, berarti kan pasti nanti ada yang memukul, ada yang dipukul, kan gitu ya. Jadi lihat saja harokatnya. Jadi kalau harokatnya dhammah berarti menjadi subjek. Kalau dia harokatnya fathah maka menjadi objeknya. Jadi ini tinggal predikatnya. Subjek, objek, predikat. Jadi Zaid memukul Amr. Gitu. Nanti ketika kalimat Zaid saya ganti Zaidan Amrun, Doroba Zaidan Amrun, maka ya, pokoknya yang harokatnya dhammah itu menjadi pelaku. Nah model seperti ini harokatnya bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan, nanti bisa dibaca tanpa harokat, bisa dibaca. Bagaimana cara membacanya? Kalimat yang bermakna telah itu sudah pasti harokatnya fathah, udah pasti itu fathah, awal sama akhir udah pasti fathah. Kalau pelaku sudah pasti harokatnya dhammah. Kalau menjadi objek pasti harokatnya fathah. Nah dari sinilah terkadang muncul perbedaan pendapat. Bukan Zaid yang memukul, tapi siapa? Umar. Misalnya gitu. Ini saya ganti ini Amron, ini terus kemudian Zaidan. Doroba Zaidan Amron, maka terus kemudian ini berubah menjadi subjeknya. Umar memukul Zaid. Pokoknya harokatnya tinggal dilihat apakah dhammah atau fathah. Nah model seperti inilah yang menjadikan suatu tulisan bahasa Arab nggak ada harokatnya tapi bisa dibaca. Tulisan gundul bisa dibaca. Kalau begini, kalau kita nggak tahu, makanya kalau kita nggak tahu berarti selera yang baca. Terserah kita mau Zaid atau Amr yang kita jadikan subjek atau objeknya. Kecuali misalnya kalimat ini saya ganti menjadi al-maktab misalnya, meja ya, al-maktab ya. Ya. Kalau ini udah jelasnya apa? Mosok meja memukul Zaid nggak mungkin. Yang pasti Zaid memukul meja. Misalnya berarti apa? Doroba Zaidun al-maktaba. Zaid memukul meja. Kalau ini udah jelas, maksudnya apa? Ada nama orang, ada benda. Nggak mungkin bendanya mukul orangnya. Ini maksudnya yang tadi. Ya. Wa ma kafara Sulaimanu, ya, Sulaimanu, dan Sulaiman bukanlah ingkar, bukanlah kafir, walakinna syayatina,
Kalimat lakin, ini lakin ya, lakinna itu. Dia hukumnya sama dengan inna. Li inna anna laita lakinna la'alla itu. Kenapa hukumnya sama dengan inna? Setiap ada kalimat lakinna, kok ketemu isim, maka isimnya harus diakhiri fathah. Bukan berarti menjadi objek, bukan. Jadi contoh begini Pak. Misalnya lagi. Saya nulis misalnya alhamdu. Kalimat alhamdu, kemudian saya tambahi lillah. Tulisan seperti ini sudah benar, alhamdulillahi, itu udah benar. Nah, kenapa kok dibaca dhammah? Karena di sininya tidak ada apa-apa. Kecuali kalau saya tambahi misalnya inna. Nah, inna itu bisa merubah yang tadinya dhammah berubah menjadi fathah. Itu. Makanya terus kemudian berubah innal hamda lillahi. Sesungguhnya pujian itu milik Allah. Kalau tidak ada inna, tetap alhamdu dhammah. Makanya dhammah itu namanya rofa. Ya. Rofa itu tandanya dhammah. Makanya suatu kalimat kok enggak ketambahan apa-apa, itu pasti rofa. Derajatnya tinggi. Ini kalau orang bicara masalah apa? Hikmah dalam harokat itu. Ya. Nah, inna itu sama dengan lakinna. Gitu ya. Lakinna. Berarti kalimat alhamdu tadi ketambahan lakinna menjadi lakinnal hamda, akan tetapi pujian itu milik Allah. Jadi lakinna itulah yang menjadikan yang tadinya dhammah menjadi fathah. Berarti ini dalam ayat yang tadi, ketika kalimat as-sayatin ini, ya as-sayatin, kok tidak ada lakinna, maka bunyinya apa? Kalimat as-sayatina, kok tidak ada lakinna misalnya, maka bunyinya as-sayatinu gitu. Tapi berhubung di sini ada kalimat lakin atau lakinna, maka bunyinya berubah menjadi apa? As-sayatina. Walakinna sayatina, dan akan tetapi as-sayatina apa? Setan-setan. Sayatina itu jamak dari kalimat syaiton. Nama ibu siapa? Nama saya Tina, Bu. Kalau digabung menjadi setan-setan. Nama saya Tina. Sayatin itu jamak dari kalimat syaiton. Karena ciri jamaknya enggak ada, berarti namanya jamak apa? Jamak taksir. Gitu. Nanti adanya di sini. Nah, ini saya juga nih kasih. Misalnya kalimat apa tadi? As-sayatin. As-sayatin ada alif lamnya, berarti isim. Berarti isim. Madhi mudhari amr enggak, berarti dia jamak. Jamak. Karena ciri jamaknya tidak ada, maka dia disebut jamak apa? Jamak taksir. Berarti kalimat as-sayatin itu isim jamak taksir. Nah, jamak taksir itu kategorinya dia mu'annas. Jadi setan-setan itu kategorinya mu'annas. Setan-setan.
Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Sulaiman bukanlah ingkar, tidaklah kafir, akan tetapi setan-setanlah yang mereka itu kafir. Yu'allimuna. Nah, kalau bunyinya ada tasdidnya yu'allimu, maka bermakna mengajar. Ya, mengajar. Kalimat kafaru tadi pelakunya adalah hum, yaitu mereka. Mereka itu siapa? Yaitu setan, karena mereka itu jamak. Yu'allimuna juga sama, berawalan ya, berakhiran wawunun, berarti juga hum, yaitu jamak juga. Maka yu'allimuna yang dimaksud adalah setan. Mereka mengajarkan an-nasa. Nah, kalimat an-nas posisinya menjadi subjek apa objek? Objek, cirinya apa? Karena huruf terakhirnya fathah. Berarti hum, mereka ini menjadi pelakunya, yu'allimuna menjadi kata kerjanya, an-nasa menjadi apa? Objeknya. Mereka mengajarkan kepada manusia, mengajarkan apa? As-sikhra, sihir. Mengajarkan sihir. Sihir itu apa, Pak? Apa bedanya sihir dengan mukjizat? Iya lain, makanya saya nanya bedanya. Makanya saya nanya bedanya apa? Kan lain, jelas lain. Kalau sihir dari itu apa Bu? Bedanya sihir sama mukjizat apa? Yang pasti dua-duanya dari Allah. Itu harus yakin itu. Sesuatu yang baik, yang buruk itu datangnya dari Allah. Itu. Apa Bu? Kalau sihir keburukan, kalau mukjizat kebaikan. Itu dari sisi orang yang beriman. Kalau dari sisi orang kafir kebalikannya. Benar nggak Pak? Ya, itu kira-kira apa? Yang pasnya apa? Pasnya? Para rasul. Kalau sihir. Berarti mukjizat dengan sihir bedanya. Kalau mukjizat tidak bisa dipelajari, kalau sihir bisa dipelajari. Mukjizat bukan kehendak Nabi, tapi kalau sihir kehendak yang mengerjakan, yang melakukan. Jadi ketika Nabi Musa memukul tongkatnya ke batu, dia nggak tahu akan terjadi apa. Gitu Pak. Waktu Nabi Muhammad pakai lidahnya, ludahnya untuk menyembuhkan gigitan ular, Nabi Muhammad juga nggak tahu ini bakal sembuh atau tidak. Yang penting leletin aja. Nabi Musa memang berkali-kali memukul tongkat ke batu, memang dia tahu kalau di situ ada airnya, tidak tahu. Tapi mukjizat itu tidak bisa ditiru-tiru, nggak bisa. Tapi kalau sihir, yu'allimunan nasa sikhra, orang-orang kafir saja bisa mengajarkan tentang sihir. Makanya orang yang tidak beriman ketika melihat Nabi Sulaiman membuat membuat istana sebesar itu, dikatakan oleh orang kafir apa? Sihir itu. Tapi orang yang beriman mengatakan apa? Mukjizat itu, mukjizat. Makanya membedakan sihir dengan mukjizat tipis sekali bedanya. Tergantung keimanan. Yu'allimunan nasa sikhra, mereka mengajarkan an-nasa manusia as-sikhra tentang apa? Sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Maruta. Wa ma unzila, dan apa-apa unzila yang
diturunkan. Alal malakaini. Alal malakaini. Tadi ada kalimat mulki, sekarang malaka, malakun. Alal malakaini, atas dua malaikat. Kita terjemahin aja sebenarnya dua malaikat. Ciri duanya ada di mana, Bu? Ah, ini ada ya sama nun aini ini ya. Yang ini aini, yang ini. Malaku satu malaikat, malakaini dua malaikat, malaikah beberapa malaikat atau malakut malaikat. Alal malakaini, atas dua malaikat. Bibabila, bi bermakna fi, ya. Bi ini bermakna apa? Fi. Kenapa kok bi bermakna fi? Karena bi bertemu dengan kalimat yang bermakna tempat. Ya. Ini Babil ini nama apa? Nama tempat. Babylon. Jadi misalnya kok saya mengatakan aina taskun, di mana kamu tinggal? Aku tinggal di Jakarta. Berarti apa? Ya, askun bi Jakarta. Tidak harus fi. Enggak harus fi Jakarta, tapi apa? Bi Jakarta boleh. Karena Jakarta ini nama tempat. Kalimat bi itu maknanya kan dengan. Kalau digandengkan dengan suatu tempat, maka yang tadinya dengan ini bermakna di, bermakna fi. Ya. Boleh saja, tetapi secara keilmuan nahwu enggak gitu. Tapi bisa dipahami. Kalau kita ngomong fi Jakarta boleh-boleh saja. Yang penting kan ngomong itu orang yang mutakalim itu atau orang yang diajak bicara bisa paham. Tapi kalau secara urutan ilmu nahwu lebih dianjurkan menggunakan apa? Bi makna fi. Itu di Al-Quran banyak sekali. Misalnya bibak kata. Kenapa bi? Iya, di Mekah bahasanya apa? Pakai bi, bukan apa? Bukan fi. Itu. Alal malakaini bibabila, atas dua malaikat bibabila, di negeri Babil. Negeri Babil itu Arab bukan? Arab bukan Babil itu? Sebetulnya kita tanpa tahu Babylon itu di mana, ya Pak ya. Tanpa tahu di mana ini Arab bukan. Lihat saja kalimat bi itu umumnya kan kasroh, bibabili umumnya kasroh. Tapi kalau dia fathah, oh pasti bukan Arab. Begitu cara. Untuk memastikan ini Arab bukan? Oh Arab Pak. Iya, bakati. Maksudnya gini, itu bahasa, bukan itu di negara Arab apa bukan, tapi bahasa. Babil itu bahasa Arab bukan itu. Caranya bagaimana? Lihat saja, kalau ada bi itu kan huruf jar. Setelah huruf jar umumnya apa, Bu? Kasrah, bi Muhammadin, kasrah. Misalnya ada kalimat ala Ismaila. Loh, ada ala kok Ismaila? Berarti kalimat Ismail itu Arab bukan? Bukan. Kalau misalnya Arab pasti ala Ismaili, ala Ibrahima. Ya Ibrahim berarti bukan nama Arab itu, nama ajam istilahnya. Selain Arab, selain Arabi. Wa ma unzila alal malakaini bi Babila, dan apa-apa yang diturunkan alal malakaini, atas dua malaikat bi Babila, di negeri Babil. Ada yang mengatakan Babilonia, Babylon. Di mana? Babylon di mana? Kalau di atasnya Arab berarti Lor, utara. Ya, daerah Palestina kan? Tetap daerah Palestina. Makanya jangan sekali-kali diartikan Sulaiman itu Sleman, Borobudur, jangan. Itu jauh sekali.
Sangat kecil sekali kerajaan Sulaiman kok segede Borobudur, sangat kecil sekali. Ya. Haruta wa Maruta ini juga sama. Kenapa kak Harutu atau Haruti wa Maruti? Berarti Haruta wa Maruta bukan nama Arab. Gitu, karena dia menggunakan harokat apa fathah. Jadi harokat isim kok diharokati fathah akhirnya itu karena objek. Karena dia nama bukan Arab, ya. Itu. Haruta wa Maruta. Ini maksudnya malaka ini, dua malaikat itu namanya siapa? Harut dan Marut. Harut dan Marut. Apakah benar malaikat atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti nama Harut dan Marut ini ada. Wa ma yu'allimani. Kalimat yu'allimani diakhiri dengan alif sama nun. Berarti menandakan kalau pelakunya itu berdua. Huma. Berdua. Yu'allimu ada tasdidnya, berarti bermakna mengajar. Bermakna mengajar. Wa ma yu'allimani dan tidaklah mereka berdua mengajarkan. Mereka berdua itu siapa? Malaka ini Haruta wa Maruta. Nanti kalau punya anak perempuan dikasih nama Bu Haruta. Jangan Harut, nanti jelek. Haruta, kayak orang Jepang. Naruto. Wa ma yu'allimani dan tidaklah mereka berdua mengajarkan min ahadin dari salah satunya. Maksudnya apa? Mereka berdua tidak mengajarkan min ahadin dari salah satu ilmu tadi itu. Ilmu apa tuh? Ilmu tentang apa? Sihir. Hatta yakula. Hatta bermakna apa hatta? Sehingga. Hatta sehingga. Ini mah terjemahnya saya yakin udah pada bisa gitu. Cuma ini saya lambat-lambatin aja. Hatta yakula. Kalimat yakula aslinya yakulani. Nih kalimat yakula itu kan gini. Ini lihat di layarnya. Kalau tulisannya begini, yakula, maka yang dimaksud pelakunya tunggal. Begitu saya tambahi alif begini, maka pelakunya menjadi dua. Ya, karena apa? Aslinya yakulani. Ada nun yang dihapus, yang dihilangkan. Kenapa kalau nun itu dihilangkan? Karena sebabnya ada kalimat hatta. Jadi gampangannya gini. Khusus kalimat hatta ya. Kalau ada kalimat hatta itu hatta kok ketemu fi'il yang mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa, Bu? Fi'il yang bermakna sedang. Misalnya hatta aslinya bunyinya kan yattabi'u. Aslinya. Berhubung ada hatta yang tadinya dhammah ini dirubah menjadi apa? Menjadi fathah. Menjadi hatta yattabi'a. Ini kalau misalnya tanpa harokat bisa kebaca. Bisa kebaca. Pasti hatta yattabi'a. Kenapa? Karena ada hatta. Kalau hattanya tidak ada, kembalikan ke dhammah. Yattabi'u, kalau nggak ada hatta. Nah, berbeda dengan kalimat yang ada wawu nunnya. Misalnya yattabi'una. Ditambah dengan hatta.
maka tinggal nunnya dihapus, diganti dengan alif. Hatta yattabi'u. Kalau huruf terakhirnya wawun alif nun, misalnya hatta yattabi'a, aslinya yattabi'ani, berhubung ada hatta, nunnya dihilangkan. Hatta yattabi'a. Kalau di ayat yang tadi bukan yattabi'a tapi apa? Yu'allima. Misalnya hatta yakula, berarti aslinya apa tadi? Yakulani. Hatta yakula, sampai mereka berdua mengatakan, innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah fitnah, fala takfur, maka janganlah engkau kufur, engkau kafir, maka janganlah engkau kafir, engkau ingkar. Mereka berdua tidaklah mengajarkan dari salah satu itu, dari sihir itu, hatta yakula, sampai mereka berdua itu berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami, yang kami ajarkan itu fitnatun adalah fitnah, fala takfur, maka janganlah engkau ingkar. Artinya di sini sihir itu lebih mendekatkan kepada kekufuran. Tapi untuk menangkal sihir terkadang juga menggunakan sihir juga. Jadi kalau dihukumi, Pak, mempelajari sihir hukumnya apa? Mempelajari sihir. Sebetulnya orang mempelajari apa saja boleh, Bu, nggak apa-apa. Tapi permasalahan ini ilmu yang kita punya itu diamalkan atau tidak gitu. Kalau ilmu yang baik diamalkan akan menjadi pahala. Tapi kalau ilmu yang nggak benar, misalnya sihir kayak gitu, atau mungkin gini, nggak usah sihir lah, yang sihir ribet. Misalnya ibu belajar bagaimana caranya membuka gembok tanpa kunci. Boleh nggak belajar gitu, Pak? Buka gembok tanpa kunci. Boleh kan? Nggak apa-apa. Itu. Permasalahannya itu nanti diamalkan di gemboknya siapa itu. Gitu. Kalau gembok tetangga akhirnya menjadi dosa. Ini benar sihir itu karena dibandingkan dengan apa tadi? Sihir dibandingkan dengan mukjizat. Dan apa yang diturunkan atas dua malaikat di negeri Babylon, yaitu Harut wa Marut, Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan salah satu dari mereka tidaklah mengajarkan hatta yakula, sampai mereka berdua mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini adalah fitnah. Maksudnya apa? Apa yang kami ajarkan, yaitu sesuatu itu adalah mengundang fitnah. Makanya seorang nabi pun tidak sembarangan mengeluarkan mukjizat, enggak sembarangan. Dan bukan untuk dipamerkan, karena Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah mukjizat itu keluar. Fayata'allamuna, maka mereka belajar. Ta'allam, kalimat ini berasal dari kalimat yang hampir sama, yaitu ilmu. Jadi gampangannya gini, Pak. Jadi kalau bahasanya itu alima, maka artinya apa? Telah mengetahui. Saya tambahi dengan tasdid. Allama menjadi apa? Mengajar. Allama ada tasdidnya. Saya tambah dengan ta'allama menjadi belajar. Jadi awalnya orang itu harus belajar dulu,
Setelah belajar dia baru alim, baru ngerti, baru tahu. Setelah ngerti baru boleh mengajar. Urutan ini jangan dibalik-balik. Gitu. Ta'allum dulu, taklim dulu. Ya. Ta'allum dulu, belajar dulu. Baru nanti alim, yaitu mengetahui. Setelah mengetahui baru allama, baru mengajar. Ini kalimat ini diambil dari bentuk kosakata yang sama, yaitu alima. Ya. Yaitu alima, terus kemudian di sini juga alima juga, ini alima juga. Sama. Ain, lam sama mim. Berasal dari satu kata yaitu ilmu. Berarti orang belajar akan mendapatkan ilmu, orang mengajar dia mentransfer ilmu, orang yang mengetahui berarti mempunyai ilmu. Fayata'allamuna, maka mereka mempelajari, bukan mengajarkan tapi apa? Mereka mempelajari minhuma, dari keduanya. Dari keduanya itu dari siapa? Dari malaikat, dua malaikat tadi, Harut dan Marut. Mempelajari tentang apa? Ma yufarriquna bihi, ma apa-apa. Yufarriqu, farraqo artinya apa? Farraqo, memisahkan. Ma yufarriquna bihi, ma yufarriquna, apa yang yufarriquna mereka memisahkan, bihi dengannya, apa? Bainal mar'i wa zawjihi, bainal mar'i, di antara al mar'i apa? Seseorang. Mar'i itu maknanya awalnya seorang laki-laki, itu mar'i. Seorang perempuan berarti apa? Enggak, maksudnya gini. Kalimat al mar'i itu sendiri kan, al mar'i apa? Ini mana awalnya dulu? Mar'u. Ini namanya seorang laki-laki. Ketika makna ini berubah seorang wanita, berarti tinggal nambah apa? Tinggal nambah tak marbutah kan? Menjadi apa? Al mar'atu. Tinggal nambah tak. Mar'ah kan? Mar'atus sholihah itu mar'ah. Berarti ini laki-laki, berarti ini perempuan. Gitu. Nah, di ayat yang tadi al-mar'u, al-mar'i, bainal mar'i, di antara al-mar'i seorang laki-laki, wa zaujihi, dan pasangannya. Berarti al-mar'i laki-laki tadi apa? Bermakna apa? Suami. Bainal mar'i, di antara suami, wa zaujihi, dan istrinya. Mereka berdua mempelajari bagaimana cara memisahkan dua orang, yaitu suami istri. Ya, itu sihir bukan, Pak? Sihir bukan? Sihir. Kenapa? Bisa dipelajari. Bapak mau nggak mempelajari itu? Caranya untuk, misalnya ada orang laki-laki senang sama istri orang. Saking senangnya, gimana caranya supaya dia cerai? Itu dipelajari, Pak. Itu saking senangnya itu. Dosa nggak begitu? Ya pasti dosa. Karena yang senang itu nggak peduli dosa. Bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidorrina. Ada ma ketemu dengan bi, maka bermakna tidak, bermakna tidak. Wa ma hum, dan tidaklah mereka, bidorrina. Kalimat dorrina, roknya ada tasdidnya, berarti dororo, darurat. Apa darurat itu? Darurat apa? Bahaya. Wa ma hum bidorrina, dan tidaklah mereka bidorrina, orang yang
membahayakan bihi dengannya min ahadin dari salah satu dari mereka illa biidnillahi kecuali dengan izin Allah. Tidaklah mereka membahayakan orang lain kecuali dengan izin Allah. Itu tadi, orang bisa memisahkan antara suami istri, ya ini salah satu contohnya ya, itu bisa bernilai bahaya, bisa bernilai tidak. Makanya sihir itu ketika dipegang oleh orang yang tidak beriman, maka akan menjadi rusak. Ketika dipegang oleh orang yang punya iman, maka akan menjadi penolong. Ini sihir. Karena manusia nggak mungkin mendapatkan mukjizat. Jangan ikut-ikutan ngomong, alhamdulillah Pak, saya dapat mukjizat ini, langsung sembuh saya gitu. Hati-hati ngomong itu. Karena apa? Mukjizat hanya diberikan Allah kepada Nabi. Misalnya ibu berobat, habis sakit bertahun-tahun berobat, akhirnya langsung sembuh, seketika sembuh. Saking senengnya terus ngomong, alhamdulillah dapat mukjizat. Hati-hati, mukjizat yang mana dulu? Ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yata'allamuna dan mereka mengajar, mengetahui atau mempelajari. Mempelajari karena ada taknya dan dia ta'allama yata'allamu. Bermakna mempelajari. Kayak misalnya sekarang ini kita ta'allama, kita belajar. Mereka mempelajari ma yadurruhum. Nah, durru itu darurat tadi, dorin sama apa-apa yang membahayakan mereka, wala yang fa'uhum dan tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan, mempelajari sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi mereka. Jadi yadurru membahayakan, yanfa'u artinya bermanfaat. Walaqad alimu, ini ayatnya panjang ya. Walaqad alimu, ya, ini yang ketiga tadi ya, alimu. Berarti alimu maknanya apa? Mengetahui, mempelajari atau mengajar? Mengetahui, alim ya. Walaqad alimu dan sungguh benar-benar mereka mengetahui lamanishtarahu, mengetahui siapa? Laman, sungguh orang. La bermakna apa? Sungguh. Istarahu, istaro apa? Yang membeli. Sungguh orang yang membelinya, malahu fil akhirati min kholaq, tidaklah baginya fil akhirati di akhirat min kholaqin mendapatkan apa? Kholaq, yaitu bagian keberuntungan, pahala. Sungguh benar-benar mereka mengetahui orang yang apa? Orang yang membelinya atau menukarnya. Menukarnya itu maksudnya apa? Orang yang mengamalkan sihir itu, orang yang seperti itu malahu fil akhirati min kholaq, di akhirat nanti tidak mendapatkan bagian atau tidak mendapatkan pahala. Wala bi'sa dan sungguh, yang bermana sungguh yang mana? La-nya ini. Jadi dulu pernah saya sampaikan ya, kalau la kok ketemu dengan selain domir, maka la bermakna sungguh. Kalau ketemu domir, maka bermakna bagi. Ini contohnya lahu. Kan sama-sama la kan Pak? Bukan la yang bermakna tidak loh. Ya, sama-sama berbunyi la. Ada yang bermakna bagi, ada yang bermakna sungguh.
Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan sungguh bi'sa apa bi'sa, alangkah buruknya, sungguh buruk sekali ma syarau bihi anfusahum, apa-apa yang mereka tukar anfusahum oleh diri-diri mereka. Laukanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui. Laukanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui. Ya, diterjemahkan ya Pak ya. Ayatnya panjang. Ya, bareng-bareng. Wattaba'u, dan mereka mengikuti matatlus syayatinu, apa-apa yang setan baca, ala mulki Sulaiman, atas kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidaklah ingkar, walakinna syayatina, dan akan tetapi setan-setan itu kafaru, mereka kafir, yu'allimuna, mereka mengajarkan annasa, manusia, as-sikhra, sihir. Wa ma unzila alal malakaini, dan apa-apa yang telah diturunkan alal malakaini, atas dua malaikat, di Babila, di negeri Babil, Haruta, yaitu Harut, wa Maruta, dan Marut. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah mereka berdua mengajarkan, min ahadin, dari salah satu, hatta, sehingga yakula, mereka berdua berkata, innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah fitnatun, fitnah, fala takfur, maka janganlah engkau kafir. Fayata'allamuna, maka mereka mempelajari, minhuma, dari keduanya, ma yufarriquna, apa-apa yang memisahkan, bihi, dengannya, bainal mar'i wa zawjihi, di antara seseorang suami dan pasangannya. Wa ma hum bidorrina, dan mereka tidaklah orang-orang yang madorot, bahaya, bihi, dengannya, min ahadin, dari salah satu, illa biidnillahi, kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna, dan mereka mempelajari, ma yadurruhum, apa yang membahayakan mereka, wala yang fa'uhum, dan tidak bermanfaat bagi mereka. Walaqad alimu, sungguh benar-benar, alimu, mereka mengetahui, lamanishtarahu, sungguh orang yang istaro tadi apa? Membeli atau menukar juga boleh. Sungguh orang yang membelinya, malahu fil akhirati min kholak, tidaklah baginya di akhirat nanti mendapatkan apa? Mendapatkan kholaqin, yaitu bagian. Bagian itu maksudnya pahala, itu ganjaran. Walabi sama syarau bihi anfusahum, sungguh alangkah buruknya mereka membelinya oleh diri-diri mereka. Laukanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui, jikalau mereka mengetahui. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh Nabi Sulaiman itu bukanlah mengajarkan tentang sihir. Ya. Nabi Sulaiman termasuk di antara nabi, ya, dari golongan Bani Israel.
Ada yang mau mencoba menerjemahkan, silakan. Wattaba'u ma tatlus sayatinu. Ya, gantian-gantian. Sudah pertemuan ke berapa? 17 ya? 17 kan? Ya. Sudah saatnya menerjemahkan sendiri. 17, 18, 19, 20 sebulan terakhir ini harus paling tidak pernah lah menerjemahkan sendiri. Ibu mau nyoba? Mau yang ini apa tak cariin yang Al-Quran langsung? Al-Quran langsung aja ya, biar mana tadi Al-Quran? Oh ini ya, tadi ayat berapa tadi? 102. Ini kok juz berapa ini? Ayo dicoba ya. Ayat 102. Nah ini nih pas ya. Al-Quran langsung ini. Ibu dulu apa bapak dulu nih? Biasanya perempuan suruh duluan. Ayo silakan bu. Mana ini? Ya, lady first katanya. Ayo bu. Wattaba'u ma tatlus sayatin. Ya, wattaba'u dan betul. Saya gedein. Nah, wattaba'u dan mereka mengikuti mata tulis. Nah, apa-apa yang tatlu tadi apa? Katakan atau bacakan. Apa-apa yang setan bacakan ala mulki Sulaimana, atas kerajaan Sulaiman. Wa ma kafaro, dan tidaklah kafaro apa? Kafir Sulaiman. Dalam menerjemahkan Sulaiman didahulukan, dan Sulaiman tidaklah kafir, walakin nasayatina, akan tetapi setan-setan itu kafaru, mereka lah yang kafir. Yu'allimunan nasa, mereka mengajarkan an-nasa pada manusia as-sikhra, tentang sihir. Wa ma unzila, diturunkan alal malakaini, atas dua malaikat, bibabila, di negeri Babil, Haruta wa Maruta, Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani, berdua apa? Mengajarkan min ahadin, ya, mengajarkan dari salah satu atau salah seorang, hatta yakula, mereka berdua apa? Berdua berkata, innama nahnu fitnatun, adalah fitnah, fala takfur, engkau kafir. Fayata'allamuna, maka mereka mempelajari betul, minhuma,
Ma yufarriquna, ya, bainal mar'i, bihi dengannya, betul. Bainal mar'i, baina apa? Di antara al mar'i, seseorang atau suami ya tadi ya, wa zaujihi, dan pasangannya. Wa ma hum bidzarrina bihi, dan mereka bukanlah membahayakannya min ahadin dari seseorang illa biidnillahi, kecuali dengan izin Allah. Lanjut, wa yata'allamuna, mereka mempelajari, jadi ta'allum ya, belajar, ma yadurruhum wala yanfa'uhum, apa yang membahayakan, wala yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat, hum, bagi mereka. Lanjut ya Bu. Walaqad alimu, sungguh mereka, alimu tadi apa? Mengetahui, betul. Dan sungguh mereka mengetahui, lamanistarahu, orang yang membelinya atau menukarnya, malahu fil akhirati min kholaq, di akhirat tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan bagian. Lanjut, walabi sama syarobihi angfusahum, sungguh alangkah buruknya mereka menukar apa yang mereka tukar dengan diri-diri mereka, laukanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui. Sampai ayat 102. Ya. Ya, kita main-main aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ada kalimat asyaitonu, isim, fi'il atau huruf? Ini isim ya. Berarti kalau sudah isim, madhi, mudhari, amr gak usah. Pertanyaan kedua, mufrad, musanna atau jama' asyaiton itu? Asyaiton, mufrad, musanna atau jama'? Dia mufrad. Kalimat asyaiton itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Jadi mudzakkar, setan itu mudzakkar, terang aja. Setan itu mudzakkar. Kalau mudzakkar, karena tadi mufrad, salim sama taksir gak usah. Berarti intinya kalimat asyaiton itu isim mufrad mudzakkar, ya. Isim mufrad mudzakkar. Nah, misalnya ada lagi, misalnya kalimatnya yang lain. Misalnya ada kalimat ya ta'allamuna, pasti fi'il. Ya ta'allamuna, ini isim, fi'il atau huruf? Dia fi'il, gitu ya, fi'il. Kalau fi'il berarti madhi, mudhari atau amr? Karena berawalan ya, berarti mudhari ya. Nah, mudhari pelakunya dari kalimat ya ta'allamun, pelakunya itu mufrad, musanna atau jama'? Ya ta'allamuna, pelakunya apa? Jama'. Pelakunya jama'. Mudzakkar atau muannas? Yaitu mudzakkar.
mudzakkar. Ya, berarti yata'allamuna adalah disebut sebagai apa? Sebagai fi'il mudhari yang pelakunya adalah jamak mudzakkar, yaitu apa? Hum. Hum itu apa? Mereka. Yata'allamuna. Misalnya ada lagi. Misalnya ya. Misalnya ada kalimat kul. Ya. Kul yaitu isim fi'il atau huruf fi'il, kata kerja. Itu ya, kata kerja. Madhi, mudhari atau amar? Kul, katakanlah, perintah, berarti amar. Nah, kata pelaku yang tersimpan itu mufrad, musanna atau jamak? Katakanlah kamu. Kamu itu apa? Bukan kalian ya. Berarti tunggal mufrad. Kamunya untuk laki-laki atau untuk perempuan? Untuk laki-laki. Yaitu bunyinya adalah anta. Katakanlah kamu atau kamu katakanlah. Yang disuruh berkata seorang laki-laki. Misalnya ada kalimat kul huwallahu ahad. Kul, katakanlah hei Muhammad. Muhammad itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kul Muhammad. Misalnya ada lagi misalnya yang agak susah, agak sulit. Imanun isim. Kenapa isim, Bu? Karena ada tanwin. Ya, isim. Ada tanwin. Mufrad, musanna atau jamak? Ya, kenapa disebut mufrad? Karena tidak ada tanda jamak. Mudzakkar atau muannas? Tidak ada tak marbutoh, anggap aja itu mudzakkar. Berarti kalimat imanun itu adalah isim mufrad mudzakkar. Misalnya ada lagi. Ada kalimat bunyinya di ayat yang tadi apa? Misalnya ada kalimat asma'i. Asma'u apa? Isim. Yang pasti bukan fi'il itu. Kalau isim berarti mufrad, musanna atau jamak? Asma'u. Artinya apa, Bu? Asma. Nama-nama, benda-benda. Berarti jamak. Jamak. Dia mudzakkar atau muannas, nanti jamaknya dia jamak taksir. Ya, karena tidak ada tandanya, maka dinamakan jamak taksir. Itu kategorinya muannas. Berarti kalimat asma itu adalah isim jamak taksir. Jamak taksir itu muannas. Masih ada lagi? Oh, masih ada kosong lagi. Misalnya ada kalimat dzarrina tadi. Isim fi'il atau huruf? Oh, udah jawab kok masih ragu. Apa, Bu? Isim. Kenapa isim? Karena bermakna orang. Dzarrina, orang yang berbahaya dan bahaya.
Terus isim berarti mufrad, musanna atau jamak? Dorina. Jamak. Kenapa jamak? Ada ya nun. Jamaknya mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Salim apa taksir? Salim, karena ada ya nunnya tadi ya. Berarti dorina berarti apa? Isim jamak mudzakkar salim. Masih ada apa enggak ya? Oh masih ada. Aduh enggak selesai-selesai ini. Apalagi ya? Misalnya ada kalimat muslimaini. Isim. Benar isim. Isim. Kenapa isim? Bermakna orang Islam, ya kan? Isim. Nah sekarang mufrad, musanna apa jamak? Kenapa musanna, Bu? Nah, ada ya nun aininya, dia musanna. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Muslimaini. Berarti muslimaini itu isim musanna mudzakkar. Isim musanna mudzakkar. Enggak usah ditambah salim ya. Enggak usah, enggak perlu. Salim itu hanya untuk jamak. Duh, masih ada lagi nih sampai. Ayo lanjut. Misalnya ada kalimat Ibrahim. Iya, nama orang. Nama orang berarti apa? Isim. Isim. Isimnya isim mufrad, musanna atau jamak? Nanti mufrad. Mufrad artinya apa mufrad? Tunggal. Jadi jomblo itu mufrad. Jadi kalau ada orang kok jomblo, nggak punya pasangan, berarti mufrad. Mana yang remaja? Ada yang jomblo nggak? Jomblo banyak, itu berarti mufrad. Mufradnya tadi apa? Ibrahim. Berarti mudzakkar. Ibrahim laki-laki, berarti mudzakkar. Berarti kesimpulannya adalah Ibrahim itu isim mufrad mudzakkar. Isim mufrad mudzakkar. Jomblo nggak boleh salim. Berikutnya ada kalimat apa yang dibacanya? Hum. Mereka, betul. Apa? Isim, betul. Kata ganti itu isim. Kata ganti itu isim. Ya, setelah isim, hum itu mufrad, musanna atau jamak? Ya, kategorinya jamak. Mudzakkar atau muannas? Kategorinya tadi hum itu mudzakkar. Berarti hum itu adalah isim jamak mudzakkar. Udah enggak? Udah selesai dah. Kayak gini buat latihan, Pak. Saya sampai bikin kayak gini itu supaya orang-orang seneng. Karena nyenengin orang itu pahala. Walaupun kayak anak TK. Nah, saya bikin warna-warni biar kayak anak TK. Astagfirullah. Belajar sampai kayak gini. Dulu buru-buru ada kayak gini, Pak. Enggak ngapal itu sewabet. Iya. Gitu ya nih. Supaya ini jadi nanti kalau sudah kenal materi yang ada ini ya, isim fi'il huruf madhi mudhari amr mufrad musanna jamak mudzakkar muannas salim taksir. Ini materi juz 1. Materi juz 1. Bapak Ibu kalau sudah paham masalah ini, udah lulus sudah. Enggak usah tes, sudah lulus. Gitu. Nah, kalau nanti di juz 2, kalau lanjut juz 2 baru mempelajari tentang perubahan ini fi'il madhi mudhari amr.
fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, kafaro, kafaro, kafaru, kafarot, kafarota, kafarna. Itu yata'allamu, yata'allamani, yata'allamuna, tata'allamu, tata'allamani, yata'allamna, tata'allamu, tata'allamani, tata'allamuna, tata'allamina, tata'allamani, tata'allamna, ata'allamuna, ta'allamu. Kutila, 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 kutilu, kutilat, kutilata, kutilna, kutilta, kutiltuma, kutiltum, kutilti, kutiltuma, kutiltunna, kutiltu, kutilna. Kutila siapa? Nah, itu nanti dipelajari di juz 2 perubahan fi'il madhi mudhari' amr. Kalau lanjut, kalau enggak lanjut ya enggak. Nah, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Mungkin pernah 17, 18, 19, 20. Paling tidak harus pernah menerjemahkan sendiri. Udah bisa, udah. Baik, untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.